Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Asyam Salman dari Teknik Mesin Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teknik pengaturan, yaitu kontrol loop terbuka dan tertutup. Nah, apa sih sebenarnya tuh apa ya kontrol loop terbuka tuh? Jadi definisi dari kontrol loop terbuka itu adalah yaitu sistem kendali di mana aksi pengontrolan tidak dipengaruhi oleh output. Maka dari variabel input atau set point adalah kondisi yang kita inginkan dari yang dikontrol. Nah, output adalah kondisi aktual dari variabel kontrol. Jadi, sehingga output yang dihasilkan dari sistem ini tidak dijadikan feedback ke dalam masukan sistem pengontrolan untuk memperkecil kesalahan dari keluaran output. Maka sistem loop terbuka ini memanfaatkan atau dengan cara mengetahui hubungan antara masukan dan keluaran, sehingga apabila memberikan suatu masukan maka hasilnya sudah dapat diketahui. Nah, jadi di sini ada masukan ya, dan ada controller, ada plan, beban, dan keluaran. Jadi suatu keluaran itu tidak memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol gitu ya. Nah, contohnya itu banyak. Ada mesin cuci, ada televisi, ada lampu lalu lintas ya, ada oven juga. Nah, oven itu kan adalah sistem pengaturan juga ya. Tekniknya open loop, jadi loop terbuka. Jadi saklar itu ketika waktunya sudah ditentukan gitu, proses dari pengeluaran itu tuh tidak mempengaruhi dari inputnya itu gitu. Contohnya itu sederhananya. Nah, itu udah satu contoh gitu. Nah, di sini juga ada contoh lagi, televisi. Nah, televisi ini memakai sistem pengaturan juga ternyata, yaitu open loop. Jadi saklar itu kan on off ya. Televisi sumber listrik masuk ke saklar. Nah, televisi nyala. Nah, pengeluarannya itu tidak mempengaruhi dari si inputnya itu. Ada juga mesin cuci. Di sini juga ada contoh mesin cuci. Nah, pengoperasian pada sistem mesin cuci. Mesin cuci ini juga proses berhenti pada waktu kita tentukan. Mesin cuci ini adalah suatu prosesnya gitu. Mesin cuci ini adalah suatu prosesnya gitu. Nah, kontrol adalah suatu pilihan waktu yang kita pilih gitu. Jadi kita sudah mengontrol saklar timer berapa menit dia berputar gitu. Nah, suatu outputnya atau suatu hasil dari inputnya itu ada belum tentu dia bersih ya kan? Belum tentu dia juga masih kotor gitu. Itu tidak mempengaruhi dari si inputnya itu. Jadi tingkat kebersihan pakaian kurang baik akibat adanya faktor-faktor yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya. Ya. Jadi tingkat kebersihan pakaian yang diinginkan atau juga jumlah sabun, kecepatan putar mesin cuci, derajat pengeringan ya kan, operasi mesin cuci gitu. Itu adalah suatu gambar operasi mesin cuci. Nah, sekarang ada kinerjanya. Kinerja sistem kontrol terbuka. Nah, kontrol terbuka kontrol terbuka sesuai untuk sistem operasi gerak robot dengan aktuator yang berdasarkan pada umpan logika berbasis langkah sekuensial, urutan program. Jadi urutan program ini sudah menyesuaikan dengan kontrol terbukanya itu. Di kinerja sistem kontrol terbuka itu ada dua, yaitu
tidak menggunakan sensor untuk mengetahui posisi akhir. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi hasil akhir ini tidak mempengaruhi dari si inputnya itu gitu. Karena dia tidak memprogram itu gitu loh di sistem loop terbuka ini. Jadi 3, dapat diatur dengan menggunakan delay. 4, cocok untuk robot sistem mapping. Nah, di sini ada ciri-ciri juga nih sistem control loop terbuka. Itu sederhana, harganya yang sangat murah sekali sistemnya itu. 3, dapat dipercaya. 4, kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan. 5, berbasis waktu. Jadi sama ya seperti tadi. Adanya berbasis waktu itu ciri-ciri dari sistem kontrol terbuka. Oven itu kan juga berbasis waktu ya. Berapa menit dinyalakan, hasil akhirnya juga matang, juga tidak mempengaruhi dari hasil inputnya itu. Nah, sekarang masuk nih ke sistem kontrol closed loop. Apa sih sistem kontrol closed loop itu? Jadi sistem kontrol closed loop itu adalah aksi pengontrolan dipengaruhi oleh kondisi output. Nah, output mempengaruhi pada pengontrolan atau kebalikannya ya, kebalikan dari si open loop gitu. Jadi aksi pengontrolannya ini, aksi dari controllernya ini dipengaruhi oleh kondisi outputnya. Nah, aksi pengontrolan dipengaruhi oleh output. Output itu adalah kondisi dari aktual kejadian yang terjadi. Input itu adalah set point atau kondisi yang kita inginkan pada variabel yang kita kontrol. Nah, aktuator di sini juga ada aktuator ya. Ada aktuator yaitu menerima perintah dari controller, alat ukur atau sensor pada suatu proses. Nah, jadi contoh pada pengaplikasian sistem kontrol terbuka itu adalah pada pendingin AC, pendingin udara. Jadi masukan dari sistem AC adalah derajat suhu. Masukannya derajat suhu yang diinginkan oleh kita nih. Ya, seperti tadi yang dijelaskan. Keluarannya berupa udara dingin yang akan mempengaruhi suhu ruang. Keluarannya. Nah, sehingga suhu ruang yang diharapkan akan sama dengan suhu yang kita inginkan. Ya, suhu yang diinginkan dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu ruang setelah diberikan aksi udara, maka akan didapatkan kesalahan atau error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya sehingga didapatkan kesalahan yang semakin mengecil. Nah, jadi contohnya sangat sederhana ya prosesnya. Jadi output hasil pengeluarannya itu mempengaruhi dari inputnya. Misalkan nih suhu ruangan di udara kita nih sangat panas, ya mau nggak mau kita memerintah si controller ini memberikan satu derajat yang kita inginkan, dan hasil pengeluarannya itu berupa udara dingin yang sudah menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada komponen proses sistem kontrol loop tertutup. Apa sih komponennya tuh? Ada apa aja? Ya, di sini ada 8. Referensi input atau masukan acuan yang merupakan sinyal acuan bagi sistem kontrol. Ya, ini yang mempengaruhi si pengontrolan itu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada actual signal, control element, manipulation variable, ada plan atau proses atau si bebannya itu tadi ya kan, yang berupa fisik yang bisa dikontrol gitu. Ya, mekanis, hidrolik atau maupun gabungannya. Disturbance merupakan sinyal gangguan yang tidak diinginkan. Feedback elemen, forward path ya, merupakan bagian sistem tanpa umpan balik. Nah, lanjut di komponen sistem kontrol loop tertutup. Apa aja sih ada komponennya? Itu ada input, masukan ya. Ada output, keluaran ya. Output itu merupakan tanggapan pada sistem kontrol, merupakan harga yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol, dan merupakan harga yang ditunjukkan oleh alat pencatat. Alat pencatatnya itu dari inputnya itu tadi. Nah,
Lalu ada beban atau plan ya. Ada alat kontrol atau controller, merupakan alat untuk mengontrol si plan-nya itu ya. Alat ini bisa digabungkan dengan penguat. 5. Elemen umpan udara, elemen umpan balik ada. 6. Error detector. Nah, dari ke-6 komponen inilah yang mempengaruhi dari sistem kontrol loop tertutup. Nah, jadi gangguan yang merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukan. Nah, dari keenam komponen sistem inilah yang dapat mempengaruhi kontrol loop tertutup itu sendiri. Baik, cukup sekian. Terima kasih.